Satu dekade sudah, Tarekat Idrisiyah dipimpin oleh Syekh Muhammad Fatur Rahman. Peralihan kepemimpinan mursyid tarekat yang dipilih langsung secara hierarki dari atas ke bawah dari guru mursyid sebelumnya, Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, kepada Syekh Muhammad Fatur Rahman dengan pelimpahan kepemimpinan secara rohani. Dunia ini kami jamaah Al-Idrisiyah berbaiat kepada Syekh Muhammad Fatur Rahman sebagai mursyid tarekat Idrisiyah, siap untuk tunduk dalam ketaatan. Di masa 10 tahun kepemimpinannya, Tarekat Idrisiyah mengalami perubahan yang sangat besar dari berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, dan peribadatan. Periode ini sebagai bentuk menyambut masa keterbukaan tarekat. Inilah periode yang disebut menjemput futuh Islam. Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG lahir di Tasikmalaya 3 Maret tahun 1974. Sejak muda, Muhammad Fatur Rahman kecil hingga remaja telah aktif mengabdikan dirinya dalam berbagai kegiatan keagamaan, belajar berbagai disiplin keilmuan, sekaligus mempraktikkannya, sehingga keilmuan yang dipelajarinya begitu membekas penuh rasa dan hikmah di dalamnya. 10 pesantren ditempuh Syekh Muhammad Fatur Rahman untuk mendalami 3 disiplin ilmu pokok dalam Islam, yaitu tauhid, fikih, dan tasawuf. Syekh Muhammad Fatur Rahman juga belajar di 2 perguruan tinggi hingga meraih gelar master dalam bidang agama. Masa muda Syekh Muhammad Fatur Rahman penuh dengan aktivitas pengabdian kepada gurunya secara totalitas. Dan 4 tahun sebelum peralihan kemursidan dari guru sebelumnya, yaitu Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan kepadanya, Syekh Fatur Rahman mendapatkan pendidikan kepemimpinan dengan diamanahi sebagai Ketua Harian dan Ketua Umum Yayasan Idrisiyah dari tahun 2006 sampai 2010. Di awal kepemimpinannya sebagai mursyid tarekat Idrisiyah tahun 2010, pergerakan dakwah pun beliau ukir dengan meluncurkan program pertama, yaitu sholat tahajud berjamaah, yang beliau jadikan itu sebagai program utama bagi semua murid. Program tersebut bukan asal program. Sebagai pembimbing umat, beliau menilai tahajud adalah sebuah sumber energi agar mesin rohani jamaah menjadi panas secara merata dan siap bergerak dilesatkan menjadi anak panah dakwah. Terbukti, 3 tahun pertama kepemimpinan Syekh Muhammad Fatur Rahman adalah periode pengokohan. Ibarat menyingkirkan kerikil di dalam sepatu lari, kondisi pengurus dan jamaah terjalin kesolidannya, bersih luar dan dalam, lahir dan batin, dan mampu berlari dengan cepat. Sebagai sebuah nama lembaga berlabel yayasan, dulunya Idrisiyah bernama Yayasan Al-Idrisiyah. Pada tahun kedua kepemimpinannya, Syekh Muhammad Fatur Rahman melakukan rebranding istilah yayasan dengan nama Tarekat Idrisiyah. Hal itu untuk menunjukkan eksistensi kepada publik akan manhaj tarekat di balik pergerakan yayasan yang dipimpinnya. Perubahan nama publik itu menandakan lembaga telah siap membuka diri dan menjawab tantangan persoalan umat dan bangsa dengan kendaraan lembaga tarekat Idrisiyah. Sebuah madrasah, rumah, dan sebuah bangunan minimarket di lingkungan Pondok Pesantren Al-Idrisiyah di Kampung Panganingan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat
kelompok orang. Perbaikan citra positif pengamal tarekat dan tasawuf dari pandangan-pandangan negatif sebagian umat menjadi lahan dakwah dan tantangan pekerjaan rumah tarekat Idrisiyah kala itu. Segala tudingan-tudingan yang menyudutkan dihadapi dengan tindakan dakwah bijaksana dan dijadikannya sebagai pedoman oleh Syekh Muhammad Fatur Rahman. Kala itu, Syekh mengatasinya dengan merangkul tanpa memukul, menasehati namun tanpa menggurui, mengusung tapi tidak menyinggung, selalu mengajak bukan mengejek, ibarat menuangkan air putih ke dalam gelas berisi air keruh. Dituangkannya air bersih sedikit demi sedikit, terus menerus, dengan perlahan tapi pasti, maka air keruh dalam gelas akan berubah menjadi jernih. Setiap ujian adalah syarat untuk naik kelas, maka tarekat Idrisiyah pun memasuki babak baru. Bila harus meminjam istilah dalam bisnis, Idrisiyah go public. Penandanya adalah meletakkan batu pertama pembangun Masjid Al-Fatah baru di markas tarekat Idrisiyah, Pondok Pesantren Idrisiyah, Tasikmalaya. Rencana pembangunan yang menganggarkan hingga miliaran rupiah itu menyedot perhatian jamaah dan umat, hingga jiwa-jiwa Ansarullah terketuk untuk berjuang mewujudkannya. Sebagai seorang musik, Syekh Muhammad Fatur Rahman terus membina murid-muridnya secara konsisten dan berjenjang. Setiap kebijakan ibadah yang dibijakinya untuk murid memiliki sasaran dan tujuan masing-masing. Mulai dari yang bersifat umum seperti pengajian arba'in, hingga yang bersifat khusus lebih mendalam seperti kajian intensif untuk pengurus dan mahasantri. Pembaharuan atau diistilahkan tajdid banyak dilakukan Syekh Muhammad Fatur Rahman dalam menjalankan tata cara ibadah seperti zikrul maksus di malam Jumat, tahajud berjamaah, majelis harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan mengalami penyegaran kemasan kegiatan peribadatan sebagai bentuk tajdid seorang mursyid kekinian. Praktik ibadah seperti adab berzikir, adab sholat, adab berpakaian ketika beribadah, dan lainnya dilakukan penyesuaian ketika slogan go public digenderangkan. Sebab dalam berdakwah bagi Syekh Muhammad Fatur Rahman, sikap toleransi lebih dikedepankan. Mencari kesamaan diutamakan daripada sibuk terjebak dalam perbedaan. Di bulan September 2015, Syekh Muhammad Fatur Rahman akan meninggalkan murid dan tanah perjuangan kampung akhirat Tasikmalaya untuk menunaikan ibadah haji tahun itu. Terasa berat dirasakan beliau saat itu meninggalkan murid-muridnya tanpa bimbingan langsung darinya. Sambil menahan isak tangis, Syekh Muhammad Fatur